Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Prima Yuni. Kali ini aku akan membahas salah satu kasus kriminal yang sempat menggemparkan Indonesia pada tahun 2016, yaitu tragedi perampokan sadis di Pulau Mas. Bayangin aja, di siang hari yang terlihat tenang, sebuah rumah mewah justru berubah menjadi tempat terjadinya tragedi yang merenggut banyak nyawa. Dan yang paling menyeramkan, semua itu terjadi tanpa diketahui siapapun. Rumah tersebut adalah milik Dodi Triyono, seorang pengusaha properti yang dikenal baik oleh warga sekitar. Bahkan, ia juga menjabat sebagai ketua RT di lingkungannya. Namun, pada 26 Desember 2016, sekitar pukul 14.26 waktu Indonesia Barat, situasi berubah drastis. Berdasarkan rekaman CCTV, seorang pria bernama Ramlan Butar masuk ke rumah sambil menodongkan senjata api kepada sopir keluarga Dodi. Setelah berhasil masuk, ia memaksa pembantu rumah tangga menunjukkan kamar pemilik rumah. Tidak lama kemudian, 3 rekannya yaitu Erwin Situmorang, Alvinarius Sinaga, dan Yus Pane masuk ke dalam rumah dan menguasai rumah. Saat itu, Dodi belum berada di rumah. Di dalam rumah hanya ada anak-anaknya, supir, pembantu, dan seorang teman anaknya. Satu persatu korban dipaksa masuk ke kamar mandi kecil berukuran sekitar 1,5 meter. Mereka berdesakan di ruangan sempit tanpa tahu apa yang akan terjadi. Sekitar pukul 14.35 waktu Indonesia Barat, Dodi pulang ke rumah. Namun naas, ia langsung dihadang para pelaku bersenjata dan dimasukkan ke kamar mandi beserta 10 orang lainnya. Pintu kemudian dikunci dari luar. Udara di dalam ruangan semakin menipis, tubuh mereka mulai lemas. Sementara itu, para pelaku dengan santai menggeledah rumah dan mengambil barang-barang berharga milik korban sebelum akhirnya pergi meninggalkan lokasi. Keesokan harinya, seorang teman anak Dodi datang ke rumah karena merasa curiga tidak bisa menghubungi temannya sejak sore sebelumnya. Saat masuk ke rumah, suasana terasa sunyi dan aneh. Sampai akhirnya ia mendengar suara lirih dari arah kamar mandi. Ketika pintu berhasil didobrak polisi, semua orang terkejut. 11 orang ditemukan dalam keadaan bertumpuk di ruangan sesempit itu. 6 orang meninggal dunia akibat kehabisan oksigen, termasuk Dodi Triyono dan anaknya. Kasus ini langsung mengguncang Indonesia. Polisi berhasil menangkap para pelaku. Ramlan Butar tewas saat penangkapannya, dan pelaku lainnya diamankan. Pada tanggal 17 Oktober 2017, pengadilan menjatuhkan hukuman kepada beberapa pelaku karena terbukti melakukan pembunuhan berencana, sementara yang lainnya dijatuhkan hukuman mati. Tragedi Pulau Mas menjadi pengingat bahwa kejahatan bisa terjadi kapan saja, bahkan di tempat yang terlihat paling aman sekalipun. Semoga kejadian seperti ini tidak pernah terulang lagi. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, and